Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berbuat lebih baik lagi, yang selalu memberikan ampunan atas kekhilafan dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling sukses di masa hidupnya. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita menjadi manusia yang sukses. Jangan sampai menjadi manusia yang gagal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Setiap manusia pasti ingin sukses. Tidak ada orang yang tidak mau sukses, dan tidak ada orang yang mau gagal. Cuma apa itu sukses berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lain, berbeda-beda antara satu strata dengan strata lain. Jadi macam-macam. Ada yang bilang sukses itu kalau punya rumah, punya mobil. Di negara Arab bahkan sukses itu bukan begitu. Ada yang mengatakan sukses itu kalau punya pohon kelapa, karena di sana pohon kelapa itu sulit untuk tumbuh. Ada yang sukses disebut berbeda antara usia satu dengan usia lain. Kalau usia masih muda, sukses itu kalau mapan. Tapi kalau udah usia tua, sukses bukan mapan lagi. Nisbi, berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi ternyata kita punya pegangan yang kuat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sukses? Kriteria sukses menurut Allah yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun hanya dua, yaitu yang pertama, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, atau yang tadi disebutkan dalam ayat, ciri yang pertama adalah masuk surga. Itu ciri orang sukses. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Itu. Jadi nggak ada ukuran harta, nggak ada ukuran jabatan, nggak ada ukuran kedudukan. Yang jadi ukuran itu adalah apakah semua itu mampu memasukkan ke surga atau menjauhkan dari neraka. Itu baru bisa dikatakan sukses. Apakah boleh menjadi orang kaya? Boleh. Apakah boleh menjadi orang yang punya jabatan? Boleh. Tapi apakah semua itu dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang sukses tadi? Manusia yang masuk surga, manusia yang terbebas dari neraka. Para ulama menyebutkan
ada 5 langkah, ada 5 step agar kita menjadi manusia sukses. Yang pertama, salim wa qawiyul aqidah. Jadi yang pertama, garis awalnya itu adalah akidahnya harus benar, akidahnya harus kuat. Akidah yang benar itu adalah akidah yang tidak goyah, yang tidak goyah oleh kekafiran dan kemusyrikan. Akidah yang selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang benar. Nah, ini kekafiran mungkin umat Islam insya Allah aman. Umat Islam mau kayak apapun, pakai logika apapun, pasti tidak akan terima kalau seandainya kita diarahkan agar kita tidak beriman kepada Allah. Tapi para ulama mengkhawatirkan kemusyrikan. Kalau orang kafir kan jelas. Ini orang musyrik ini, yang mungkin musyrik ini orang Islam sendiri. Orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau zaman dulu orang menduakan Allah dengan patung, orang menduakan Allah dengan berhala, orang menduakan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain, batu. Sekarang orang menduakan Allah dengan jabatannya. Sekarang orang menduakan Allah dengan hartanya. Sekarang orang menduakan Allah dengan kemewahan-kemewahan yang di sekelilingnya. Jadi harus benar itu harus terbebas dari kafir, harus terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua harus kuat. Jadi bukan hanya benar tapi kuat. Maka untuk memperkuat akidah ini, Rasul menyampaikan bahwa umat Islam itu jangan sampai menjadi fakir. Umat Islam jangan sampai ada yang fakir. Maka di dalam Islam ada namanya zakat. Zakat itu adalah instrumen agar umat Islam tidak ada yang fakir. Kenapa fakir itu tidak boleh? Rasul menyatakan kadal faqru an yakuna kufra. Tidak sedikit orang yang fakir itu menjadi kafir. Kalau di kota-kota besar katanya hanya dengan mie instan orang tergoda untuk menjadi kafir. Kalau di komplek-komplek besar mungkin untuk mie instan aman. Tapi coba digoda oleh jabatan, digoda oleh 1M, 2M, 3M, belum tentu aman. Maka Rasul itu mencontohkan memang luar biasa. Saya pernah membaca bahwa harta Rasulullah itu 1.217 kilogram emas. Harta Rasul itu sekitar 1,2 triliun. Sodakohnya, infaknya 1.251 kilogram emas, lebih besar. Ada lagi namanya memberikan wakaf. Tanahnya itu 15 bidang tanah, yang masing-masing bidangnya tidak kurang dari 25 kilogram emas. Jadi betul-betul beliau mencontohkan bahaya kefakiran itu bahaya, maka ada namanya zakat. Nah, mudah-mudahan umat Islam ini semakin sadar akan zakat, semakin sadar akan infak, semakin sadar akan sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang pertama, akidah. Pintu masuknya akidah. Bagaimana kalau akidahnya salah? Ya gagal. Orang pintu masuk pertama, akidah. Mau dia amalnya sehebat apapun, kalau akidahnya gagal, ya gagal. Karena itu yang pertama. Yang kedua, sahihul ibadah. Kalau mau sukses, ibadahnya harus benar. Salatnya harus benar. Puasanya harus benar. Zakatnya harus benar. Hajinya harus benar. Ibadah-ibadah yang lainnya harus benar. Maka ilmu di sini harus ada ilmu
dan harus ada implementasi daripada ilmu. Maka dibutuhkan kajian-kajian. Saya sering merenung, seandainya tidak ada Jumatan, bagaimana umat Islam? Mungkin ada umat Islam yang tidak pernah dengar namanya ceramah kajian Islam. Alhamdulillah masih ada Jumatan. Alhamdulillah. Ini agar apa? Agar sahihul ibadah. Karena ibadah itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa ibadah itu dibikin-bikin. Dia harus sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, karimul akhlak. Karim al-akhlak, akhlaknya harus mulia. Jadi umat Islam harus berakhlak baik kepada Allah, kepada sesama, kepada yang bawah, kepada yang atas, kepada keluarga. Ini akhlak umat Islam. Apa itu akhlak? Akhlak adalah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Akhlak itu adalah suatu kondisi jiwa yang menuntut melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi kapanpun, dimanapun dia akan melakukan itu. Itu namanya akhlak. Jadi bukan di setting, di remote, bukan. Akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh kita secara alamiah. Itulah akhlak kita. Nah, akhlak kita ini harus baik. Baik menurut agama dan baik menurut norma-norma yang berlaku. Yang pertama ukurannya agama, yang kedua norma-norma adat istiadat yang berlaku. Misalnya hormat kepada orang tua. Nah, ini kan norma kita beda dengan di Arab. Kalau di Arab megang jenggot itu hormat, tanda sayang. Di kita megang jenggot itu keterlaluan. Masa dipegang jenggotnya orang tua? Enggak boleh. Norma di situ ada norma. Itu, ya. Misalnya menghargai yang miskin, ya semuanya dimanapun sama. Tidak boleh membentak anak yatim, sama. Ini karimul akhlak. Yang ketiga, tidak boleh berakhlak buruk, harus berakhlak yang baik. Yang keempat, nafi al-muamalah. Muamalahnya, pekerjaan kita, kegiatan kita harus bermanfaat. Profesi kita harus bermanfaat. Bagaimana caranya agar bermanfaat? Profesinya harus yang profesional. Gitu, pedagang profesional. Kalau pedagang profesional itu menguntungkan pembeli. Dia dapat untung, tapi pembeli juga dapat untung. Tapi kalau pedagang tidak profesional, mengurangi timbangan, kualitas dikurangi, dan macam-macam, kecurangan dilakukan, itu tidak memberikan manfaat. Pemimpin menjadi pemimpin yang mengayomi rakyatnya, meskipun dia dapat gaji, dia dapat kesenangan, tapi muamalahnya itu memberikan manfaat juga kepada orang lain, kepada rakyat. Itu yang keempat. Yang kelima, qadir ala kasbil halal. Kalau kita ingin sukses itu kita harus mampu mencari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki dari yang riba-riba, dari yang subhat-subhat. Kalau masih ada di pekerjaan yang riba, pelan-pelan tinggalkan. Pelan-pelan tapi pasti kita tinggalkan, karena itu adalah bagian yang akan menjadikan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang sukses. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma amrihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة من رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ووزنهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه